Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Inilah podcast Kelas FPD TV. Podcastnya Santri Siaga Jiwa Raga. Selamat siang pemirsa, masih bersama saya Bayu Hartendi dalam podcast kali ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sekolah penggerak. Dan alhamdulillah narasumber kita dari Kepala SMA Excellent Nurul Ikhlas, yakni Ustazah Anggi Restia Andini Putri MPD. Alhamdulillah Ustazahnya telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bayu. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Ustaz Bayu gimana? Alhamdulillah baik Ustazah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sekolah penggerak. Dan di sini saya mendapat informasi Ustazah bahwa alhamdulillah sekolah kita SMA Excellent Nurul Ikhlas telah meraih kesempatan ataupun prestasi menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah, izin Allah. Alhamdulillah. Jadi kira-kira sekolah penggerak itu apa tuh Ustazah? Oh iya, jadi sekolah penggerak itu kalau berdasarkan Menteri kita, Kemendikbud Ristek Dikti ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyampaikan sekolah penggerak itu adalah sama seperti suatu katalis. Itu untuk mewujudkan visi informasi pendidikan Indonesia itu berfokus pada perkembangan hasil belajar siswa, dan itu diukur secara holistik dari 6 elemen profil pelajar Pancasila. Jadi 6 elemen itu termasuk di dalamnya sangat sejalan dengan visi misi kita di Nurul Ikhlas, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif, mandiri, kemudian berkebinekaan global, dan gotong royong. Oke, berarti tentu untuk meraih sebagai sekolah penggerak ini diadakan seleksi, Ustazah? Ya, betul sekali. Ya, untuk seleksi sebenarnya itu sudah ada di akhir Januari. Cuma kita baru mulai ngisinya itu awal-awal Februari. Jadi memang pada saat itu seleksinya ada 2 kali. Yang pertama itu adalah seleksi dokumen, kemudian juga ada seleksi kita ngisi esai di sana, bagaimana kita mengelola sekolah sampai dengan manajemen kepemimpinan kita di sekolah. Kemudian dilanjutkan setelah lolos seleksi tahap 1, kita lanjut ke seleksi tahap 2. Itu seleksinya secara daring, dihadirkan 2 asesor menggunakan Google Meet ya. Di sana kita diuji, pertama adalah simulasi mengajar, kemudian ada yang namanya wawancara kepemimpinan. Jadi terkait kepemimpinan ditanya di sana. Dan alhamdulillah tanggal 30 April 2021 SK-nya keluar, dan kita alhamdulillah atas izin Allah terpilih sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak tahun 2021. Oke, berarti untuk sekolah penggerak ini yang diseleksi sekolahnya atau siapa Ustazah? Untuk sekolah penggerak yang diseleksi memang kepala sekolahnya. Oh, kepala sekolahnya. Iya. Berarti langsung Ustazah udah diseleksi kemarin. Iya, betul sekali. Oke. Lalu Ustazah, program dari sekolah penggerak ini apa aja Ustazah? Program sekolah penggerak ini sebenarnya seperti yang tadi disampaikan ya, memang dia untuk mewujudkan informasi terkait dengan pendidikan, kemudian juga bagaimana reformasi pendidikan Indonesia. Dan program sekolah penggerak ini merupakan seri Merdeka Belajar dari Kemendikbud Ristek episode ke-7. Dia banyak episodenya untuk seri Merdeka Belajar. Cuman program sekolah penggerak itu ada di episode ke-7. Lalu ini fokusnya pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswanya, gurunya, sampai kepala sekolahnya. Terus kita juga diharapkan dengan adanya sekolah penggerak ini, kualitas siswa itu diukur supaya pencapaian hasil belajarnya di atas level yang diharapkan. Nah, level-level ini nanti ditentukan oleh pusat seperti itu ya. Kemudian juga diharapkan itu sekolah menjadi sekolah yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, kemudian nyaman, kemudian inklusif, dan juga menyenangkan. Oke. Lalu ini mau nanya nih Zah, untuk seleksi di menjadi sekolah penggerak ini, apakah seleksinya tingkat provinsi atau langsung ke tingkat nasional? Oh iya,
Jadi seluruh rangkaian kegiatan seleksi dari penetapan sekolah penggerak ini langsung dihandle oleh pusat. Wah, berarti nasional langsung. Iya, langsung oleh pusat, dan itu kita melakukan seleksinya itu menggunakan akun kita SIM PKB. Nanti di sana ada tautan untuk ke program sekolah penggerak. Jadi di situ portalnya ada, kita mengisi segala sesuatunya di sana, termasuk sampai kepada BIMTEK-nya juga melalui akun itu. Jadi untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat ini yang lolos sekolah penggerak ini berapa sekolah, Sa? Kalau di Sumatera Barat itu 10 sekolah. sekolah, dan alhamdulillah kita satu-satunya sekolah swasta yang lolos di Sumatera Barat, alhamdulillah. Jadi Tunisa SMA Excellent Nurul Ikhlas ini merupakan satu-satunya sekolah swasta yang lolos sekolah penggerak di tahun 2021 ini. Betul. Dan tentu ini akan menjadi sekolah yang unggul nanti jika Permisa mau membawa anak-anak yang bersekolah di SMA Excellent Nurul Ikhlas. Amin. Lalu ini satu mau tanya lagi, Zah. Kalau seandainya kita menjadi sekolah penggerak, keuntungannya apa ya, Zah? Keuntungannya? Ya. Terkenal ya. Ya karena dengan terpilihnya SMA Excellent Nurul Ikhlas, tentu cita-cita kita untuk membawa nama pondok kita nama baik tentunya ya, tentu semakin dikenal orang. Jadi Nurul Ikhlas, saat orang menyebutkan oh Nurul Ikhlas itu pesantren yang di ini ya, yang besar itu, yang di pinggir jalan ada billboardnya besar. Iya ibu itu. Jadi itu menguntungkan buat kita semua yang ada di pondok pesantren modern Nurul Ikhlas. Itu satu. Yang kedua, keuntungannya memang untuk sekolah sendiri itu kita mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga. Bagaimana kita dikawal supaya implementasi dari program sekolah penggerak ini berjalan dengan baik, dan tentu kita juga akan semakin lebih baik seperti itu. Dan satu lagi, kita banyak mendapatkan program-program unggulan ya. Salah satunya itu adalah kita juga sekarang sedang melaksanakan program Roots. Program Roots ini adalah program anti perundungan di SMA yang merupakan program dari Kemendikbudristek bekerja sama dengan UNICEF. Jadi mitranya memang untuk tahun ini sekolah penggerak yang disasar. Satu lagi tentu kita ada mendapatkan dana bos kinerja. Jadi bos kinerja. Iya, bos kinerja tuh salah satunya diperuntukkan untuk sekolah penggerak seperti itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Lalu ini Ustazah, di dalam proses program di Kemendikbud ini tentu ada sekolah penggerak dan ada guru penggerak. Iya. Antara kedua ini sama atau berbeda? Berbeda. Jadi kalau tadi kan program sekolah penggerak itu memang yang diseleksi adalah kepala sekolah. Jadi nanti memang intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah itu lebih ke sekolahnya, seperti itu. Bagaimana manajemen kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Jadi di sekolah nanti juga akan dibentuk komite pembelajaran namanya, yang terdiri dari kepala sekolah juga ada di dalamnya, termasuk juga di sana pengawas satuan pendidikan juga ada di dalamnya, ditambah dengan guru-guru sasaran. Kemudian kalau guru penggerak itu yang diseleksi memang gurunya. Gurunya, dan memang yang akan diintervensi adalah bagaimana pengelolaan kelas oleh guru sebagai pemimpin di dalam proses pembelajaran. Dan diharapkan kalau guru penggerak ini dia akan menjadi influencer bagi guru-guru lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, dan berpusat kepada siswa. Dan ini Zah, untuk di ruang lingkup Nurul Ikhlas ini ada nggak guru kita yang lolos sebagai guru penggerak? Ada dong. Ada. Kita ada 3 orang nih di Nurul Ikhlas ya. Kalau dari SMA Excellent Nurul Ikhlas itu ada Ibu Wahyuningsih. Kemudian kalau di SMA Nurul Ikhlas itu ada Ustazah Hilda Hayati. Kemudian kalau di SMP Nurul Ikhlas juga ada Ustazah Enggia. Iya, benar. Okay. Nah, tentu setelah dibuat sebuah program sekolah penggerak pasti ada target nih Zah. Ya. Target dari sekolah SMA Excellent Nurul Ikhlas ini untuk sebagai guru sekolah penggerak ini apa Zah? Targetnya kita sesuaikan dengan apa yang menjadi target dari program sekolah penggerak itu sendiri. Tadi memang bagaimana reformasi pendidikan ini bisa tercapai. Artinya ada 2 hal di sini. Kita berpusat kepada perkembangan hasil belajar siswa, diharapkan di atas level yang diharapkan tadi ya. Kemudian juga kita inginnya sekolah kita tuh betul-betul menjadi sekolah yang mempunyai lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Seperti itu. Nah, terakhir nih Zah, sebelum kita tutup, pertanyaan saya itu untuk
titel sebagai sekolah penggerak ini apakah mempunyai masanya gitu? Misalkan untuk 2022 nanti ada pula diseleksi ulang gitu. Oh gitu. Ya, untuk sekolah penggerak itu tidak ada expired ya istilahnya gitu ya. Ya. Kita sekolah penggerak ini dapat intervensi atau dapat campur tangan lah begitu ya, artinya pendampingan kah namanya, pelatihan segala macam itu sampai 3 tahun. Setelah itu memang kita dilepaskan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan program sekolah penggerak secara mandiri. Nah, cuman nanti akhirnya adalah seluruh sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak. Nah, itu dia. Cuman bedanya kami perdana. Oke, gitu. perdana. Alhamdulillah. Nah, terima kasih informasinya saja mengenai sekolah penggerak ini. Semoga SMA Excellent ini bisa menjadi role model untuk sekolah-sekolah yang lain. Amin. Dan terutama untuk sekolah-sekolah di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas ini, semoga juga 3 sekolah lagi bisa nyusul seperti SMA Excellent itu sebagai sekolah penggerak. Pastinya. Amin. Bisa itu. Oke, terima kasih Ustazah. Baik. Terima kasih juga pemirsa telah bersama kami menyimak mengenai sekolah penggerak bersama Kepala SMA Excellent Nurul Ikhlas, dan mohon maaf jika terbanyak kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bapak, jangan ragu lagi. Jadikan Nurul Ikhlas sebagai pilihan yang cerdas dan bijak, tempat mendidik dan membina anak-anak kita semua menjadi manusia seutuhnya yang unggul dan berprestasi dalam ridho Allah.